Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang seputar sholawat lagi ya teman-teman. Kita bacain lagi karena udah banyak banget ini cerita-cerita tentang sholawat. Oh ya, teman-teman, sebelumnya uh, ini aku mau nawarin ini minyak ya, minyak kelapa asli. Ini minyak kelapa asli. Ini kegunaannya banyak banget teman-teman. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi dulu ketika anak-anak aku tuh ada kutu rambut. Jadi awalnya anak aku yang pertama itu ada kutu rambut, terus jadi merembet ke anak-anak aku yang kedua, yang ketiga. Dan alhamdulillah itu pakai minyak ini, minyak kelapa ini, alhamdulillah teman-teman sembuh. Terus alhamdulillah ketika saudara aku, tetangga ada yang pakai juga, ternyata di bagian ketiak hitam, selangkangan hitam, lipatan-lipatan buat ruam bayi, buat bayi juga yang baru lahir, masya Allah bagus banget. Yang berketombe juga sembuh, alhamdulillah. Yang di kepalanya yang baru lahir itu kan suka ada ya bayi yang kepalanya itu kayak ketombe gitu, apa tuh namanya, itu juga alhamdulillah sembuh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah banget, ini khasiatnya banyak banget. Rambut kusut juga alhamdulillah jadi lembut. Yang tadinya ada ketombe juga alhamdulillah ketombenya hilang teman-teman. Ini aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah buktiin sendiri dan alhamdulillah ini aku bikin sendiri teman-teman. Ini aku udah lama sebenarnya bikin, dan sekarang aku inisiatif berpikir aku pengen nawarin ke teman-teman semua. Nah, teman-teman kita lanjut aja ya, biar nggak terlalu kelamaan. Kita langsung bacain aja cerita sholawat dari temen aku. Langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, aku minta namanya dipakai inisial aja. Awalnya baca Naria 10 kali setiap habis sholat fardu, istighfar, dan bacaan pendek lainnya. Lalu saya penasaran dengan sholawat Jibril yang banyak orang dawamkan. Kemudian saya mencoba untuk sholawat Jibril. Saya dawamkan belum bisa banyak, kadang 200 sampai 500 per hari. Itu pun dibaca kadang habis sholat atau sambil aktivitas, dan tanpa saya duga setelah hari ke-11 ada orang yang kirim surat yang dititip lewat kakak saya. Pas saya buka ternyata berisikan uang dan surat bahwa orang tersebut meminta maaf karena baru bisa membayar hutangnya pada saya setelah 12 tahun berlalu. Masya Allah banget, sabar banget ya teman-teman. Masya Allah teh, saya terharu dengan keajaiban salawat Jibril karena telah melembutkan hati orang yang punya amanah pada saya hingga setelah 12 tahun. Padahal saya sudah tidak mengingatnya sama sekali. Dari situ saya kencengin lagi sholawatnya menjadi 5.000 per hari. Keajaiban-keajaiban kecil pun banyak yang saya dapatkan. Mulai dari ingin makan acar, tiba-tiba dapat nasi kotak orang sedekahan yang isinya ada acarnya, mungkin ya ini teman-teman. Ketika pengen bubur 7 bulanan, tiba-tiba ada yang nganterin, dititip lewat tetangga, katanya ingat sama saya, jadi dititip. Masya Allah banget ya teman-teman. Yang pengamal sholawat itu ketika pengen apa, itu tiba-tiba ada. Itu tiba-tiba ada orang yang ingat sama kita, jadi langsung Allah titipkan makanan tersebut lewat orang-orang yang Allah pilih. Itu luar biasa banget teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Lalu saya kencengin lagi sholawat Jibrilnya menjadi 5.000 per hari. Oh iya, ini 5.000 per hari. Masya Allah teh, alhamdulillah pembangunan musola Allah permudah dengan mendatangkan orang-orang soleh-soleha yang tiba-tiba kasih pasir, semen, baja ringan, dan keperluan lainnya. Masya Allah banget teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini anak-anak lagi pada main karena libur sekolah.
Eh, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi beliau ini ngamalin sholawatnya itu dari yang tadinya 100, 200, 500 itu per hari, dan keajaibannya itu datang. Tiba-tiba ada orang yang bayar amanahnya. Kenapa sih, Dek? Bentar, napa, Dek? Ya Allah. Jadi tanpa dia duga itu di hari keberapa tadi? Di hari ke-11 tiba-tiba ada orang yang bayar hutangnya dia. Ada yang membayarkan hutangnya setelah 12 tahun padahal dia sudah tidak ingat sama sekali. Lalu ketika dia kencengin lagi untuk membaca 5.000, Masya Allah, pembangunan musolahnya dilancarkan sama Allah, yang tiba-tiba Allah datangkan orang-orang yang soleh-soleha untuk memberikan pasir, ada yang memberikan semen, ada yang memberikan baja ringan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk pembangunan. Dan itu tuh keren banget teman-teman. Jadi dia baca bertahap dari yang tadinya 100, 200 hingga 500. Dari yang tadinya baca 500 bertahap menjadi 5.000. Dan itu terus dia lakukan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang bingung, banyak yang nanya, teh bacaannya sholawat apa sih teh? Berapa banyak sih teh? Jadi semampu kita teman-teman, kita mau bacanya berapa, hari ini kita mampunya berapa. Misalkan hari ini kita mampunya baru 100, itu nggak apa-apa teman-teman, bertahap. Ibarat latihan, kita latihan aja dulu. Atau misalkan teman-teman mau riyadoh, misalkan riyadoh sholawat Jibril, misalkan riyadoh selama 40 hari, yang dibaca misalkan apa, sholawat Jibril, misalkan Yasin Waqiah, itu tiap hari dibaca. Kalau buat perempuan gimana teh cara riyadohnya? 40 hari kan nanti ada halangannya. Jadi kayak gini teman-teman, ketika kita riyadoh 40 hari, misalkan riyadoh Yasin Waqiah dan sholawat Jibril, itu dibaca setiap hari, setiap habis sholat fardu ataupun sholat sunat. Yasin Waqiah, misalkan Yasin Waqiahnya dibacanya setiap maghrib atau misalkan subuh atau misalkan habis isya, itu terserah teman-teman, yang penting istiqomah setiap hari baca. Sholawat juga istiqomah setiap hari dibaca, bisa habis sholat ataupun ketika aktivitas, itu nggak jadi masalah, dibacanya kapanpun itu bisa. Jadi ketika mau dibaca setiap habis sholat, misalkan teh aku mau bacanya setiap habis sholat, misalkan aku baru mampunya 100, nggak apa-apa, baca aja 100. Teh aku mau bacanya sambil aktivitas aja, nggak apa-apa teman-teman. Mau dibacanya kapan, mau berapa banyak, itu nggak jadi masalah teman-teman. Nah, tapi memang ketika kita menginginkan sesuatu dibaca lebih banyak, itu memang lebih bagus. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ada hajat yang kita inginkan, kita baca lebih banyak, gak apa-apa, lebih bagus. Misalkan kita kencengin nih, kita bangun untuk sholat tahajud, kita bangun buat sholat tahajud, terus setelah sholat tahajud kita baca sholawat Jibril, gak apa-apa teman-teman. Ada lagi yang bilang nggak boleh tahu baca sholawat sampai banyak, sampai ribuan kayak gitu, kata siapa teman-teman? Toh sholawat itu dianjurkan, kita bersolawat itu dianjurkan, kita dianjurkan minta sama Allah. Selain minta sama Allah, kita mau minta sama siapa teman-teman? Karena kebanyakan orang itu kan berharap pada manusia. Sedangkan manusia itu sebagian mungkin ada yang bisa nolong buat bantu, sebagian mungkin ketika kita datang hanya mencibir. Kayak gitu teman-teman. Dan ketika kita menggantungkan sama orang, misalkan kita minta tolong sama orang, terus kita menggantungkan diri, itu pertolongannya itu antara ditolongin ya sama enggak. Tapi ketika kita datang sama Allah dengan bersolawat sebanyak-banyaknya, terus kitanya sabar, terserah mau Allah kasih kapan, kitanya sabar aja ngelewatin ujian-ujian dulu yang Allah kasih. Karena ketika kita minta sama Allah, itu diuji, itu tetap orang yang senang, orang yang susah, itu semuanya diuji teman-teman. Ada yang diuji kesusahan, ada yang diuji tentang kekurangan, itu ujiannya. Tapi ketika kita bisa melewati ujiannya, insya Allah, Allah kasih
hajat-hajat yang kita inginkan, doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah itu akan terkabul. Jadi kayak gitu teman-teman, makin banyak kita baca sholawat, makin banyak pula dosa-dosa kita berguguran. Kuncinya satu, istiqomah. Terus kita bersolawat terus, dosa-dosa kita satu persatu, sedikit demi sedikit berguguran. Tapi kalau kita tidak melantunkan sholawat, misalkan nggak sholat juga, ada juga orang itu ada juga kok yang nggak sholawatan tapi kaya, itu bisa jadi ujian juga teman-teman. Ujian teman-teman. Jadi orang dikasih amanah sama Allah, hartanya berlimpah, itu bisa jadi ujian. Mungkin orang tersebut belum menyadari itu, dikasih nikmat harta yang berlimpah, kita kan nggak ada yang tahu teman-teman. Ada juga orang aku udah sholawatan banyak banget, tapi kok doa-doa aku itu kok belum terkabul ya. Nah ini kalau orang udah sholawatan banyak, itu istiqomah enggak. Misalkan jangan sekarang sholawatannya banyak tapi besoknya nggak baca. Ini kan yang diperlukan di sini tuh istiqomah. Misalkan teman-teman nyoba istiqomah 40 hari sholawatan, sholawatnya bebas. Misalkan mau sholawat Jibril, misalkan baca 40 hari sholawat Jibril, misalkan itu istiqomah terus teman-teman. Itu nggak mungkin kalau Allah nggak tolong, nggak akan mungkin teman-teman. Intinya satu, istiqomah, sholawatnya bebas. Aku udah sering share, aku udah sering bilang sholawatnya itu bebas teman-teman, bebas. Tapi kalau misalkan kita memang menginginkan sesuatu hajat, menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba riadoh 40 hari baca sholawat Jibril, bangun malam buat sholat tahajud, sholatnya terus di awal waktu selama 40 hari. Coba deh. Kebanyakan yang riadoh 40 hari itu, sebelum 40 hari itu biasanya yang istiqomah itu udah dapat jawaban teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Yang mau sharing cerita tentang sholawat boleh WA ke nomor yang udah aku sediain. Dan untuk pemesanan minyak kelapa juga boleh ke nomor itu juga, sama ya teman-teman. Jadi minyak kelapa ini insya Allah teman-teman bagus banget. Jadi untuk lipatan-lipatan ketiak atau misalkan selangkangan yang hitam itu bagus banget. Dipakainya rutin, dioles. Terus nanti tuh kayak pudar aja teman-teman, pudar dengan sendirinya. Itu berlahan-lahan ya, nggak sekaligus. Terus yang tadinya kulit bayinya yang kayak ada bekerak, itu diolesin ini, tuh kulitnya jadi halus. Rambut yang tadinya kusut, berketombe juga sembuh teman-teman. Alhamdulillah, aku udah nyobain ini ke anak-anak aku yang punya kutu rambut kemarin. Ya, aku juga nggak tahu, tiba-tiba anak aku yang pertama itu ada kutunya. Terus bingung pakai apa, pakai ini, pakai itu, nggak hilang. Sampai akhirnya aku bikin, terus aku olesin rutin. Masya Allah teman-teman, hilang sampai ke telur-telurnya. Beneran teman-teman. Satu, catatannya pakainya rutin. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kayak gini teman-teman. Jadi 2 jam atau 1 jam sebelum mandi misalkan, jangan dipakai tiap hari ya teman-teman, karena kan minyak sama air itu beda. Kalau air itu lebih cepat menyerap, tapi kalau minyak itu kan dia itu tekstur minyak kan, jadi dia untuk menyerap ke kulit kepala itu lama. Jadi cukup pemakaian seminggu 2 kali atau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Itu akan menghitamkan rambutnya yang kusut jadi lembut, jadi terawat, jadi teratur, kayak gitu teman-teman. Untuk hari ini cukup. Teman-teman yang udah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, jadi biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang testimoni sholawat. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.